Sebentar, tolong diam sebentar. Saya tanya, ini loh Indonesia, indahnya seperti ini. Saya tanya, apakah kita pernah latihan? Apakah pernah Kiai Kanjeng gabung latihan sama teman-teman? Enggak. Tapi Mbak Puan, tanpa latihan, tanpa rencana, tanpa apa, spontan, Indonesia mampu menciptakan keindahan yang luar biasa. Kuncinya bukan kehebatan, kuncinya bukan keahlian, kuncinya adalah hati yang tulus, kesediaan untuk bersama-sama satu sama lain. Betul enggak? Siap. Nah sekarang saya ingin cerita kepada Anda. Judul saya adalah Indonesia adalah pusat kemakmuran dunia. Itu takdir Allah. Indonesia adalah pusat kemakmuran dunia. Bilang kepada Rusia, bilang kepada Cina, bilang kepada Amerika, dan semua yang merasa negara-negara superpower. Kalian boleh mentang-mentang hari ini, tapi akan datang hari di mana Indonesia yang akan memimpin kemakmuran seluruh dunia. Anda tahu Candi Borobudur diciptakan, didirikan pada abad keberapa? Pada abad bersamaan dengan lahirnya Rasulullah Muhammad SAW, abad 6 menuju 7. Di puncak Borobudur yang melambangkan level-level kehidupan nilai manusia itu ada antena yang namanya cakra. Cakra itu antena untuk menyerap rezeki Allah, alam semesta dan langit. Dan itu rezeki dari langit untuk bumi itu antenanya di Indonesia. Jadi kalau Indonesia tidak menjadi superpower berarti pemimpinnya yang salah. Kalau Indonesia tidak makmur melebihi negara-negara lain berarti ada yang salah dengan kepemimpinan nasional. Oke? Maka mulai sekarang, mulai besok kalian harus cerdas menentukan pemimpin kalian. Kalau 2 kali tidak bisa, jangan sampai 3 kali. Oke? Nah. Terus ada Borobudur itu kalau orang berkunjung dia mengelilingi Borobudur arah jarum jam. Anda belajar fisika, kalau Anda menciptakan energi itu kan ada kumparan. Nah kalau ke kanan tuh Anda akan mengambil energi, kalau ke kiri Anda akan melepaskan energi. Jadi Borobudur itu dulu diciptakan oleh nenek moyang kita dengan kesadaran bahwa Allah memang mentakdirkan negeri ini menjadi pusat kesejahteraan alam semesta dan dunia. Maka pemimpinnya harus punya kecerdasan ketuhanan dan kecerdasan keduniaan. Itu serius. Maka seharusnya sejak kemerdekaan kita menghitung itu semua. Putaran ke kanan namanya paradaksina. Kelak setelah manusia dimakmurkan oleh Allah, disejahterakan oleh Allah, dirahmati, dibarakahi oleh Allah, manusia punya kewajiban untuk mengembalikan semua rahmat itu kepada Allah. Anda tahu kan kalimatnya innalillahi wa inna ilaihi. Jadi semua rahmat itu dari Allah, kemudian ilahi engkau kembalikan kepadanya kembali. Gitu ya. Nah, kalau menyerap rezeki dari Allah, muter ke kanan. Kalau mengembalikan kepada Allah, muter ke kiri, namanya tawaf. Jadi Anda pergi ke Mekah, itu tujuannya adalah untuk mensyukuri dan mengembalikan semua milik Allah itu kepadanya, supaya Anda diterima di surganya. Jelas ya? Bukan naik haji untuk supaya Anda ditangkap KPK. Bukan naik haji supaya Anda lebih kaya. Bukan naik haji umroh supaya Anda lebih meningkat jabatannya. Kita umroh karena kita mengembalikan seluruh rasa syukur kita kepada pemiliknya. Itu namanya prasaria, tawaf, ya. Jadi teman-teman sekalian, saya itu kan bingung diminta ke sini sama Kiai itu kan bingung, Mbak. Kan dimarahi banyak orang. Tadi aja di medsos saya dimarahi. Oh, Cak Nun menjilat Mbak Mega. Gitu kan? Aku yang jilat raimu gak tahu. Lo yang ngundang Mbak Mega kan berarti Mbak Mega yang jilat saya. Betul enggak? Ini tidak ada urusan jilat-menjilat. Ini adalah cinta tanah air, cinta bangsa, cinta rakyat. Ya. Kemudian saya sampai kebingungan karena Bu Mega itu, Mbak Puan sudah sekitar 3 tahun yang lalu mendahului saya untuk datang ke sini. Dan itu baru tercapai malam hari ini. Kan saya itu melewati perjuangan batin yang luar biasa dan akhirnya saya istikharah, saya wiridan serius dan saya kemudian bermimpi
kira-kira seminggu yang lalu, bahwa saya pergi keliling dunia, kemudian pulang ke Indonesia, saya ketemu dengan cakrawala di Senjahan. Di cakrawala terhampar kain yang sangat panjang, tulisannya PDI Pengayoman. Bukan perjuangan. Karena PDI Perjuangan sudah dulu, sekarang sudah jaya, sudah lega hatinya, sudah menang berkali-kali. Betul enggak? Sekarang saatnya adalah PDI Pengayoman. Semua rakyat Indonesia diayomi oleh PDIP. Betul ya? Level-level masyarakat, orang wong cilik, semua diayomi oleh PDIP. Karena, sekarang nyuwun sewu, yang Anda orang Islam ya, saya pakai ayat boleh ya. Ustaz, Qul a'udzu birabbin nas. Coba antum baca kedutaan gimana nih? Kita diprotes oleh teman-teman Islam karena bikin patung Saraswati. Terus saya bilang, mayoritas di Indonesia itu penduduknya beragama apa? Biasanya yang banyak melindungi yang kecil, yang sedikit, atau yang sedikit melindungi yang banyak? Yang kuat mengayomi yang lemah, ataukah yang lemah harus mengabdi kepada yang kuat? Yang kuat mengayomi yang lemah. Jadi bilang kepada teman-teman aktivis Islam itu bahwa patung Dewi Saraswati ini lambang pengayoman umat Islam kepada seluruh bangsa Indonesia. Betul enggak? Betul enggak? Itu salah satu cerita. Mbak Puan, saya pernah ceramah bareng Gus Dur, Ibu, sama Dr. Nurholis Majid di pesantren Tambak Beras. Jadi yang pembicaranya Bu Mega, Nurholis Majid, Gus Dur. Saya diundang juga tapi telat datang, dan ketika saya datang ada rombongan tentara, satu peleton tentara datang untuk menggerebek dan membubarkan acara itu. Maka teman-teman Banser, Ansor, Allahu Akbar, mencoba menghalangi. Itu zaman Orba ya, jadi yang berkuasa bukan Polri tapi TNI gitu ya. Menurut Allahu Akbar melawan penggerbekan ini, kemudian saya lari, saya bilang, sebentar, kasih waktu 3 menit, tidak usah Allahu Akbar dulu. Nanti dulu aja, sabar dulu, biar saya urus dulu tentaranya. Akhirnya komandan yang datang itu saya rangkul, saya seret ke bawah pohon, kemudian saya tanya, sampean disuruh membubarkan acara? Iya. Oke, kalau gitu saya antarkan ke podium, sampean umumkan bahwa acara dibubarkan, supaya sampean tidak salah. Jadi nanti komandan sampean akan tidak dihukum apapun karena sudah membubarkan acara. Akhirnya si komandan tentara ini saya ajak naik panggung. Bapak-bapak, ini ada pengumuman sebentar, tolong didengarkan. Terus dia membaca surat keputusan Kodim bersama Polres dan Pemda Bupati Jombang. Acara dibubarkan toh. Nah, terus Pak, setelah dia baca, sampean tunggu di pintu, nanti saya ke sana. Terus saya naik podium, saudara-saudara, Bapak-bapak, acara seminar di Tambak Beras sudah dibubarkan oleh pihak pemerintah. Mari kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, gitu kan? Nah, sekarang mari kita bikin acara yang baru, basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terus saya teriak, Gus Dur, acara yang baru ini namanya apa? Kan tadi seminar, terus Gus Dur teriak, Mau'idhah Hasanah. Nah, sejak hari itulah kata Mau'idhah Hasanah terkenal seluruh Indonesia. Mau'idhah Hasanah, ya. Terus, oke, saudara, mari kita mulai acara Mau'idhah Hasanah di siang hari ini dengan bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Saya persilakan pembicara pertama, Bapak Profesor Dr. Nurholis Majid untuk maju kedua. Terus Cak Nur ceramah lagi. So, ketika dibubarkan diri, Cak Nur sedang ceramah. Jadi tidak ada masalah yang ruwet-ruwet. Ya toh? Bubar, ayo bubar, tapi nggak menang. Kita ini mental kaki 5. Digusur, bikin lagi, digusur, bikin lagi. Dan itu pidatonya Bapak. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang hancur, bangun lagi, dihancurkan, bangun lagi. Itu Bung Karno. Kita pedagang kaki 5, gusur, jalan lagi. Ya, akhirnya acara berlangsung. Dan itu kemudian saya temui komandan tentara ini dan saya interview dia.
anaknya berapa, istrinya dari mana. Jadi akhirnya saya wawancara kepada tentara tentang kemanusiaannya, tentang budayanya, dan seterusnya. Dan itu namanya pengayoman. Dan tentara itu senang sekali saya tanya-tanya tentang istrinya. Karena Komandan Kodim tidak pernah tanya mengenai anak dan istrinya. Kan gitu kan? Jadi Mbak Puan tolong temukan cara-cara untuk mengayomi rakyat. Bermacam-macam cara untuk mengayomi semua pihak di Indonesia. Terserah mereka gimana, pokoknya Anda mengayomi terus. Ini sudah saatnya PDIP menjadi Nyai Madodera. Nyai Madodera itu bahasa Ternate. Kalau di Keraton Solo Jogja kan ada gelar misalnya Kanjeng Raden Tumenggung. Nah kalau di Kerajaan Ternate itu ada gelar yang bunyinya Nyai Madodera. Nyai Madodera itu artinya pohon rindang, tempat burung-burung berteduh ketika senja hari. Dan Mbak Puan, sekarang ini Indonesia sudah memasuki sore hari, senja menjelang. Maka burung-burung akan berdatangan ke PDIP untuk minta pengayoman dan perlindungan. Gitu kan? Nah terus ada, mungkin Mbak Puan sendiri belum pernah mendengar atau mungkin sudah ya. Jadi ketika dulu PDI, belum PDIP ya, sehingga kemudian lahir PDIP, itu kan ketuanya Pak Suryadi dulu. Kemudian ada kongres luar biasa di Surabaya, di Wisma Haji. Ya. Terus saya bersimpati kepada Bu Mega supaya dia nanti memimpin PDI, sehingga saya ke Surabaya bertiga, Gus Dur, Eros Jarot sama saya. Kami nginep di sebuah hotel untuk support Bu Mega. Nah cara supportnya namanya juga saya orang Jombang ya, tak cariin jimat ke Madura. Diam-diam tak masukin ke tasnya Bu Mega. Terus saya wiritan di atas sebuah air, airnya kemudian tak biur-biurkan ke tempat tinggal Bu Mega di asrama itu. Kenapa? Karena semua yang bertugas di tempat tinggalnya Bu Mega, di penginapan itu semua adalah intel. Yang nyugi makanan intel, yang nyapu intel. Maka saya biur-biuri. Tidak berarti itu, ya pokoknya aku itu usaha. Saya hanya seekor semut yang mengangkut setitik air menuju tempat Nabi Ibrahim dibakar. Malaikat Jibril tanya, Mut, ngapain kamu? Kamu cuma bawa air setitik sedangkan api berkobar-kobar membakar nabimu. Semut berkata, urusanku bukan memadamkan api, urusanku adalah menyatakan kepada Allah bahwa aku berpihak kepada Nabi Ibrahim. Urusan saya bukan ke Surabaya dan Gus Dur dengan Eros, bukan saya akan mampu mengangkat Mbak Mega menjadi ketua PDI. Urusan saya adalah bahwa saya menyatakan keberpihakan saya kepada kebenaran. Gitu kan? Kemudian saya ditangkap. Dari di tengah KLB itu saya tidak sengaja ikut orasi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air mereka ya. Begitu saya selesai, saya diseret oleh tentara 3 orang. Saya dibawa ke markas tentara Kolonel S namanya. Terus begitu saya masuk dalam tangkapan itu, saya masuk terus saya ketemu komandannya. Komandannya bilang gini, kalau nggak gini caranya gimana caranya ngobrol sama Cak Nun? Asu bajingan, saya bilang gitu kan. Ternyata bukan nangkep saya tapi ingin ngobrol sama saya. Karena saya pernah menolong kakaknya, saya pernah menolong bapaknya di riwayat sebelumnya gitu ya. Saya pernah sangat berbuat baik kepada keluarga mereka dan seterusnya. Terus dia ingin menyatakan terima kasih dengan cara menangkap saya. Jadi saya itu demi lahirnya PDIP, itu saya ditangkap tentara, Mbak. Tidak berarti saya berjasa, tapi kalau lupa ya nanti salah. Terus suatu hari kekuatan PDI memuncak dan saingannya pasti adalah kumpulan umat Islam, betul kan? Kemudian kita mempunyai kekhawatiran kalau Bu Mega jadi presiden, orang Islam belum siap. Tapi kalau Habibie yang jadi presiden, PDIP tidak terima. Ingat itu tahun 1999. Terus di depan Bu Mega saya ngomong sama Gus Dur, Gus, enak siapa presiden mari Gus. Soalnya nek Bu Mega kok wong Islam gak kuat atine. Nek Habibie wong PDIP muring-muring. Yang Sultan aja. Maksudnya Sultan Hamengkubuwono 10. Aku gak setuju, saya bilang Gus. Nek Sultan gak setuju. Lah sapa? Sultan sing asli. Sapa iku, Cak? Sultan Abdurrahman Wahid. Nah, itu. Ojo ngawur sampean, Cak. Terus saya bilang gini. Loh, Gus Dur itu sampean itu turunan ke-9 Pangeran Benowo. Pangeran Benowo itu putranya Mas Karebet Prabu Hadiwijaya. Ya.
Aku ngawur ngomongnya Mas. Ngawur, tapi sampai rumah tak hitung-hitung memang turunan ke 9 ternyata. Padahal aku ngawur, ya Allah matur nuwun, saya bilang gitu. Saya tuh ngawur, ngomong ke 9 tuh ngawur, ternyata bener. Itu yang namanya bimbingan seperti ini Pak. Tidak pakai latihan, tidak pakai apa-apa, cukup dipimpin seseorang yang ikhlas, semua jalan. Terus saya teruskan soal Gus Dur, kemudian kita hindarkan bagaimana umat Islam dan orang PDIP tidak bentrok. Antara Islam merah putih dengan Islam hijau tidak bentrok, tidak ada konflik horizontal. Akhirnya kita rapat di rumah Gus Dur, saya kasih ide, kalau gitu yang memimpin Indonesia berikutnya harus orang tua, yang diakui oleh kedua belah pihak, yang diikhlasi oleh semua kalangan. Dan itu satu-satunya Gus Dur, itu harus orang begawan, harus orang panembahan. Terus saya dimarahi sama Pak Amin Rais di koran. Oh Pak Ainun itu ngomong begawan ini sudah era demokrasi kok begawan gitu kan. Terus kemudian saya provokasi, kemudian ada poros tengah. Jadi MPR bersidang, poros tengah lawan, poros tengah didukung oleh Golkar dan P3 melawan PDIP gitu kan. Terus hari itu juga saya datangi Akbar Tanjung, saya datangi Hamzah Has. Pokoknya saya usahakan hari itu memastikan bahwa P3 Golkar akan memilih Gus Dur. Lawannya adalah Bu Mega. Jadi sore nanti Gus Dur akan jadi presiden. Gitu. Saya usahakan betul sedemikian rupa. Nah terus saya datangi Gus sampean kok jadi presiden. Teman tanya, ini sampean siap. Tapi aku njaluk syarat lulus sebab aku sing berjuang Gus. Lho siji soal Aceh kudu sampean beresi. Terus dia jawab karo turu ngene Gus. Soal Aceh gampang gak tempeling macam-macam. Nomor loro Gus, tidak boleh lagi ada kekuasaan di Nusantara ini yang terkait dengan mitologi Nyai Roro Kidul. Itu kan, itu saya ngomong langsung sama Gus Dur di Hotel Mulia. Terus Gus Dur, Nyai Roro Kidul gak masalah, gak masalah, wis tak SMS. SMS apa? Tak ngomong jilbaban, gelem. Jadi Nyai Roro Kidul sekarang pakai jilbab. Gus Dur itu gitu. Jadi kemudian sorenya jam 5 sore kira-kira beliau sah menjadi presiden gitu ya. Dan kelak ketika beliau jatuh oleh impeachmentnya Pak Amin Rais dan seterusnya, aku yang evakuasi jam 8 pagi di istana dan seterusnya. Ceritanya banyak. Pokoknya intinya adalah bahwa bangsa kita ini sekarang eranya adalah butuh pengayoman, butuh orang tua. Maka PDIP jadilah pengayom bangsa Indonesia. Jadi bersikap sebagai orang tua, begawan, punokawan, panembahan, syekh, maulana, atau apapun idiomnya. Pokoknya bersikap ngalah dan gendong. Jadi kayak di Washington tadi, itu di kedutaan yang menonjolkan Saraswati, patung Saraswati. Sekarang kalau Anda ibu gendong bayi, gini ya, itu yang menonjol ibu apa bayinya? Yang kelihatan dari depan bayinya kan. Nah, itu namanya pengayoman. Jadi di kedutaan itu yang di depan itu adalah bayinya. Orang Hindu dilindungi oleh orang Islam. Itu kalau mengerti pengayoman seperti itu. Jadi teman sekalian, itu tadi terjemahan atau ilustrasi dari apa yang disebut Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Ya. Jadi sekarang PDIP adalah wiridannya Qul a'udzu birabbin nas, betul-betul mengayomi semuanya gitu ya. Saya termasuk butuh diayomi, Bu. Saya rakyat kecil, saya ini ekonomi lemah. Sebagai orang Islam cocoknya paling pol itu jadi mudin. Pasti tidak mungkin saya jadi kepala KUA apalagi menteri agama ya. Saya pol jadi mudin, ngimami sholat juga tidak begitu bisa, mimpin tahlil tidak apal. Jadi saya itu tidak punya kompetensi Islam. Secara ilmu saya juga sekolah jebol. Saya bukan sarjana, saya tidak punya keahlian apapun. Ya. Jadi di segala hal saya tidak punya ekspertasi dan kompetensi apapun. Karena saya dengan kiai saya ini orang kecil, orang lemah, orang bisanya ya pakai musik ini. Pakai musik ini Bu, kita cari Indonesia, kita membangun Indonesia sebisa-bisanya gitu ya. Makanya nanti kita kasih contoh-contoh. Jadi sekarang saya minta teman-teman menyiapkan
Midley era. Jemaat sekalian, saya tanya, masih terus atau kita hentikan? Tarik nafas panjang, lapangkan dada dan hati Anda, sumelehkan jiwa Anda dan ridhokan roh Anda. Kita masih punya banyak sekali hal-hal yang kita mesrakan dan kita rundingkan, kita musyawarahkan dan kita simpulkan bersama. Karena tema kita secara formal belum kita bicarakan, tapi secara random sudah memuat tema kebangsaan dan kenegarawanan. Kebangsaan dan kenegarawanan itu kan dari kata bangsa, negara. Kalau negara, negarawan oke, tapi kalau bangsa, bangsawan kan artinya jadi lain. Bangsawan kan aristokrat, ningrat, darah biru, kan itu kan. Jadi kebangsaan, tidak saya bikin kebangsawanan. Kalau negara-negara, kenegarawanan itu, kalau bahasa Inggris statementship, ya statementship ya. Jadi saya bukan seorang negarawan, saya juga bukan seorang pemimpin bangsa. Tapi saya mencintai, belah dada saya dan pecah kepala saya, isinya adalah cinta. Karena menjadi bangsa Indonesia itu perintah Allah, itu syariat. Siapa yang nyuruh orang tuamu jadi orang Indonesia? Kamu lahir di mana? Di tanah Indonesia. Siapa yang punya tanah Indonesia? Siapa yang menentukan kamu lahir di tanah ini? Berarti kamu wajib nasionalis Indonesia, betul enggak? Berarti Anda wajib menjadi pecinta dan penjaga perawat Indonesia, betul enggak? Ini bukan bertentangan dengan Islam, ini justru legitimasi dari cara berpikir Islam. Anda itu diperintah Allah menjadi bangsa Indonesia, jadi Anda harus cinta Indonesia, merawat Indonesia dan membangun Indonesia, betul enggak? Semua partai, semua ormas, semua kelompok apapun harus mengabdi kepada kesatuan Indonesia. Jadi kalau kita ngomong ke negarawan adalah misalnya Bu Mega itu punya level kenegarawanan karena beliau berpengalaman untuk mengurusi negara. Kalau saya tidak punya kenegarawanan karena saya tidak pernah jadi ketua RT aja tidak jadi. Ya. Jadi saya tidak berhak ngomong itu. Kalau kebangsaan, modal utamanya adalah SARA. SARA itu apa? Singkatan dari suku, agama, ras. Saya tanya, itu ancaman apa potensi? Selama ini kita kalau ngomong SARA itu pikirannya positif apa negatif? Seharusnya SARA itu modal kita. Allah kasih suku-suku bermacam-macam. Kalau orang Madura beda sama orang Bali, beda sama orang Mandar, beda sama orang Tolaki, dan masing-masing suku itu memberi sumbangan yang luar biasa kepada Indonesia, betul enggak? Kalau orang Bugis, Anda apal bisnya Bugis itu yang pipos itu padaidi, padailo, sipatowo, sipatokong. Ya. Kalau ada sebuah keluarga mengalami penderitaan, keluarga yang lain beramai-ramai menolongnya, betul enggak? Kalau Anda, saya nyunyuk rokok, nyet, ya, yang teriak apamu? Mulut, loh. Mulutmu tak nyonyok enggak? Karena mulut dan kepala adalah kesatuan. Mulut dan badukmu adalah kesatuan. Jadi Indonesia adalah, kalau ada orang partai lain disakiti entah oleh siapa, maka semua partai yang lainnya ikut sakit, betul enggak? Itulah Indonesia. Jadi SARA itu potensi. Cuman kalau salah manajemen dia jadi ancaman. Sekarang mari kita bangun mulai hari ini, potensi kita itu justru salah. Katakanlah kayak gado-gado. Gado-gado itu apa aja mas? Lontong, kacang, kubis, tahu, tempe. Kalau tempenya bongkeng, gado-gadonya laku enggak? Jadi gado-gado jangan bersikap jelek kepada tempe karena kamu butuh tempe untuk jadi gado-gado, betul enggak? Kalau kacangnya bosok, laku enggak gado-gadonya? Ya. Kalau Indonesia mau jaya, hargailah semua suku-suku, betul enggak? Dan minta kepada semua suku untuk menyumbang ke Indonesiaan. Misalnya orang Madura, Atembang,
pote mata, aluang, pote tulang. Daripada saya hidup kehilangan martabat, lebih baik saya mati. Maka saya celurit, saya carok, betul enggak? Sekarang orang modern tahunya yang dilihat adalah caroknya, kekerasannya. Loh, lihatlah harga dirinya yang dipertahankan. Itu bukan soal caroknya, itu soal harga diri. Nah, bangsa Indonesia, PDIP harus memimpin bagaimana Indonesia seluruhnya mempertahankan harga dirinya. Kalau macam-macam mereka di laut, Natuna dan lain-lain kita carok. Itu ya. Itu sumbangan Madura kepada Indonesia soal harga diri. Sumbangan Bugis kepada Indonesia soal keguyuban bersama satu keluarga. Sumbangan Islam kepada Pancasila ada berapa kata? Coba dihitung. Sila kedua, kemanusiaan yang dan beradab. Adil itu tidak ada bahasa Jawanya, tidak ada bahasa Sundanya. Adil itu hanya ada dari Islam. Kalau Jawa itu selaras, keselarasan bukan keadilan. Jadi adil itu sumbangan luar biasa Islam kepada Pancasila. Jadi jangan musuhi Islam. Oh, dia nyumbang kamu kok. Adab. Kemanusiaan yang adil dan adab artinya apa, Mas? Adab itu dalam bahasa Arab kuno artinya kenduri. Jadi satu keluarga punya rasa syukur nyunatin anaknya apa mantu anaknya, terus dia ngundang tetangga untuk makan bersama, itu namanya adab. Kemudian kita datang Nabi Muhammad, kata adab diperluas. Yang namanya adab itu adalah satu tindakan kebaikan yang tidak hanya menyangkut makan bersama, tapi juga membangun bersama, kemesraan, semua pokoknya diperluas maknanya. Jadi kemanusiaannya adil dan beradab adalah sumbangan Islam yang luar biasa. Terus nomor 3 Persatuan Indonesia, nomor 4 kerakyatan. Rakyat dari bahasa apa? Rakyat dari bahasa Arab. Kullukum ra'in wa kullukum wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi rakyat itu adalah sumbangan Islam kepada demokrasi Indonesia. Kalau tidak ada Islam dan demokrasi tidak punya kata rakyat. Padahal rakyat adalah subjek utama dari demokrasi. Jadi jangan marah sama Islam. Nah, yang Islam juga jangan keliru sikap. Nanti malah dibenci oleh orang lain kan gitu. Hadirkan Islam itu sebagaimana Rasulullah menghadirkannya sebagai rahmatan lil alamin, sebagai sesuatu yang menenangkan orang, mengamankan orang dan seterusnya gitu ya. Terus ada lagi hikmah, kebijaksanaan. Itu semua dari bahasa Arab. Hikmah, kerakyatan dipimpin oleh hikmah. Terus musyawarah dari bahasa Al-Quran juga. Wakil dari bahasa Arab juga. Anda adalah wakil Tuhan, tapi jangan lupa Tuhan adalah wakilmu juga. Gitu kan? Jadi kalau kamu dijahati orang, wakilkan kepada Tuhan untuk membalasnya. Tidak usah kamu membalas langsung, karena Allah adalah juga wakilmu, Allah adalah walimu juga. Gitu ya. Itu semua sumbangan dari Islam. Oke. Mas, saya sebelumnya di Jogja mendengar bahwa acara ini akan dilaksanakan di halaman Masjid At-Taufik. Kalau Anda mengerti tata ruang, tembok-tembok ini dan sehingga harus ada suara-suara kipas angin dan seterusnya, itu sangat menindas kita. Kalau andaikan ini terbuka, suara los tidak mantul-mantul, bengung-bengung, insya Allah kita akan lebih dahsyat, akan lebih energetik gitu ya. Tapi tidak apa-apa, saya tidak menyesali, pokoknya sekarang kita teruskan ya. Masih kuat ya? 1 jam lagi kuat? Oke, gini. Yang teriak itu apanya? Mulutnya dan nafsunya apa dan kesadarannya? Benar ya? Anda harus tahu diri Anda loh ya. Ketika Anda melakukan sesuatu itu datangnya dari hati Anda, dari pikiran Anda, atau dari roh Anda. Hati saja itu ada beberapa lapis. Kalau dalam Al-Quran ada kolbun, ada dhaukun, ada fuadun, itu macam-macam. Jadi kalau Anda marah sama istri, sama suami, itu perhatikan, ini marahnya marah permukaan apa marah agak dalam, itu perhatikan.
Demikian juga kalau masalah sosial, masalah politik nasional, itu jangan terlalu mudah marah kalau sesuatu Anda belum bisa memahami. Karena sesuatu itu paham atau tidak, misalnya gini, makanan, asin, manis, pahit, dan seterusnya itu kan tidak hanya tergantung makanannya, tapi tergantung lidahnya, betul tidak? Ketika Anda merasakan pahit, gini, Anda kena COVID, terus tidak bisa membau. Sebenarnya baunya ada enggak? Yang salah apanya? Yang salah hidungmu yang kena COVID sehingga tidak bisa membau. Jadi kan ini banyak dalam politik nasional begitu itu. Sebenarnya yang salah itu lidahmu sendiri, hidungmu sendiri. Terus kamu menuduh tidak ada wangi, padahal ada wangi tapi kamu yang kena COVID kok. Nah jangan sampai kena COVID politik lagi sejak sekarang. Indonesia akan mengalami siklus yang luar biasa. Saya belum tahu bentuknya, tapi akan mengalami siklus yang besar dan PDIP harus siap-siap mengayomi, bukan bersiap-siap untuk bertanding. Nek sampean mengayomi, mau tidak mau semua anak-anak akan merangkulmu, kan gitu. Oke, sekarang pikiran jernih ya, pikiran adil ya, jangan tidak adil ya. Allah mengatakan meskipun kamu benci kepada seseorang, jangan sampai kebencianmu itu membuatmu berbuat tidak adil kepada dia, betul ya? Wala yajrimannakum syana'ana qaumin ala alla ta'dilu. Benci boleh, tapi tidak boleh benci membuat kamu tidak adil. Jadi apapun saja yang terjadi, misalnya kamu tidak suka sama ini, tidak suka sama itu, tapi tetap harus berbuat adil, harus objektif, harus jujur apa adanya, gitu ya, jelas ya. Itu ajaran Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mbak Puan. Mbak Puan, saya sama beliau kan ketemu baru sekarang. Dan dari kejauhan kan kita juga melakukan sawang sinawang ya. Ngelihat-ngelihat, terus ngukur-ngukur, mengira-ira gitu ya. Dan saya menemukan malah Mbak Puan ini jauh lebih dewasa daripada yang saya sangka. Jauh lebih tajam pikirannya daripada saya sangka. Dan jauh lebih sareh atau lebih bijaksana dibanding yang saya duga-duga gitu. Jadi saya bersyukur. Dan yang paling saya kagumi pada malam ini sebenarnya acara ini berlangsung karena kebesaran jiwanya Bu Mega. Betul enggak? Anda tahu kan sekarang ini kan ada alat untuk memecah belah yang sangat efektif yang namanya medsos, YouTube dan seterusnya. Saya kan dipermusuhkan, diadu domba sama Bu Mega, kadang-kadang sama Habib Rizik, kadang-kadang sama Habib Bahar, kadang-kadang Bukaru Sopoai. Sama setan saya tidak pernah dipermusuhkan, padahal saya musuhan benar sama setan. Gitu. Saya dipermusuhkan dengan orang-orang yang sebenarnya saya sayangi dan saya cintai. Dan Bu Mega tidak terpengaruh sedikit pun oleh permusuhan itu. Bu Mega tidak punya rasa marah kepada saya, benci kepada saya, bahkan ngoyak terus. Beliau yang ndawuhi saya, Cak, mbok datang 3 tahun. Beliau juga pernah datang ke Markas Maya untuk menyampaikan hajatnya Bu Mega. Pak Idham Samawi juga menyampaikan. Dan baru sekarang ini kita temukan karena saya sudah lega menemukan Indonesia yang akan datang, yang akan luar biasa. Jadi saya itu tiap malam minta mimpi kepada Allah, minta dikasih petunjuk. Dan seminggu yang lalu sebelum saya menyusun konsep-konsep untuk malam hari ini, saya itu dikasih mimpi oleh Allah. Saya pergi ke Siberia, kemudian mampir ke Ukraina, kemudian mampir ke antara Amerika Serikat dengan Amerika Latin, kemudian begitu saya pulang ke Indonesia, itu saya melihat tulisan kain yang sangat panjang yang berwarna ungu. Ungu itu warna surga, dan ungu itu dalam bahasa Jawa adalah bangkit, bangun. Kita sekarang ini tertidur sangat lama sambil bertengkar. Besok kita akan bangun dengan kerukunan dan kemesraan, gitu ya. Dan di kain panjang berwarna ungu itu saya membaca tulisan Lailatul Qadar. Sehingga saya husnudon, bukan ngeramal, saya husnudon, saya berpikir positif bahwa insya Allah tahun ini adalah tahun di mana Allah ngasih Lailatul Qadar kepada bangsa Indonesia. Akan terjadi putaran zaman yang tidak Anda duga-duga. Akan terjadi perubahan-perubahan yang Anda tidak perhitungkan. Dan itu kita harus antisipasi bahwa perubahan itu kalau terjadi harus menjadi lebih baik dari yang kemarin. Harus lebih baik dari segala hal gitu ya. Dan saya senang sekali mendengarkan jawaban Mbak Puan tadi, luar biasa menurut saya. Artinya saya enggak pernah berpikir Mbak Puan akan menjawab seperti itu gitu loh.
Artinya kalau nggak pernah ketemu nggak tahu Mbak Puan. Ya. Jadi harus sering-sering tapi kan ketemu. denger lah ya. Kan mana berani kalau belum jelas PDIP adalah pengayoman. Kalau sudah pengayoman saya masuk sini. Gitu. Kemarin kan masih perjuangan, aku ini kok berjuang, aku dikena ini, lah pokoknya gitu. Jadi saya takut, begitu saya dapat informasi dari Allah bahwa PDI itu sekarang PDI pengayoman, maka saya saya datang ke Kebagusan, saya datang ke Lenteng Agung. Cuman saking semangatnya saya tadi kan saya sampai jalan-jalan dan di YouTube dan siaran langsung itu saya kelihatan ngos-ngosan. Sehingga saya kemudian dikritik oleh banyak netizen dan saya dapat WA, Cak santai aja ngerokok dulu. Gitu. Terus ya kan tidak mungkin bisa merokok di sini dan ini saya agak memang saya itu kalau tidak ngerokok saya itu pekewo sama Allah. Allah itu menciptakan tembakau terus diapain? Apalagi kalau sampai saya anti tembakau kan saya berhadapan sama malaikat. Anti tembakau kan ya duduk kan gitu ya. Jadi saya tidak berani anti rokok, tidak berani. Kalau memang rokok itu tidak baik, tolong para dokter, para ilmuwan melakukan penelitian tembakau itu diapain supaya manfaat. Karena tidak mungkin Allah ngasih tanaman tanpa manfaat. Betul enggak? Oke, kalau teknologi dari tembakau menjadi rokok itu tidak bermanfaat, tolong teliti lagi, dibikin apa sayur kayak lalap kayak gitu loh. Supaya manfaat, karena tidak mungkin tidak manfaat. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jelas ya, tidak mungkin Allah menciptakan siapapun dimanapun tanpa manfaat. Oleh karena itu saya sangat mantap malam ini karena kita memang wajib jadi orang Indonesia, bukan kebetulan. Kita ditakdirkan, diwajibkan untuk membela Indonesia, membangun Indonesia, mewangikan Indonesia. Itu adalah takdir dan kewajiban. Itu amanah dan perintah Allah. Beliau diperintah jadi cucunya Bung Karno, mau tidak mau. Dan beliau taat. Dan seluruh bangunan cita-cita beliau dibangun berdasarkan perintah Allah itu. Jadi ini kita di sini perintah Allah. Jangan dibilang nggak syar'i. Syar'i banget ini. Ini syar'i karena itu syariat Allah. Syariat Allah itu artinya aturan Allah. Baik yang menyangkut orang sholat, ibadah mahdoh, maupun alam semesta, sungai, ekosistem, dan seterusnya. Maka di PDIP saya menganjurkan, sekarang ekosistem di Indonesia kan negara yang paling subur, makmur, luar biasa. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman, kurang piye ya. Dan tidak ada di seluruh dunia, hanya Indonesia yang sesubur itu, semakmur itu, dan rempah-rempahnya tidak terbatas. Betul enggak? COVID sebenarnya kalah sama rempah-rempah. Kalau Anda melihat kurva atau grafik keterpaparan COVID di Indonesia dengan di negara lain, Anda akan kagum. Dengan penduduk sebanyak ini, dengan kesembronoan rakyatnya dan keberanian rakyatnya untuk tidak pakai masker, gitu, ngawur di mana-mana, gitu, nekat di mana-mana. Seharusnya yang terpapar itu kan ratusan juta, betul enggak? Tapi faktanya, tidak. Malaysia lebih banyak, Vietnam lebih banyak, bahwa penduduknya hanya 1/10 kita. Jadi kita ini bangsa yang dahsyat, bangsa yang top. Tolong setiap pemimpin menyadari itu dan berangkat mensyukuri masa depan Indonesia dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah bangsa istimewa. Tanahnya istimewa, tanamannya istimewa, rempah-rempahnya istimewa, mentalnya istimewa gitu. Nggak bisa dibikin sedih, Bu. Mbak Puan, ini nggak bisa sedih. Sudah jelas tidak bisa makan, sudah jelas jualannya tidak laku, sudah jelas susah di rumah terus, tilang-tilang sampai ngiler. Tapi yang guyang-guyu, Bu. Cengenges saya, ketemu aku cek merokok aja, gitu. Bangsa Indonesia kok, gitu. Bangsa yang tidak tertandingi, tidak tertandingi. Kalau orang Amerika mengalami kayak Anda, modern. Orang Jepang, orang Cina mengalami kayak Anda, modern. Tapi kita tidak. Kita tetap bangkit. Kita punya Bung Karno di dalam jiwa kita, gitu kan? Saya tidak mengatakan Bung Karno itu nabi apa enggak, tapi pokoknya kan faktanya kita itu punya Bung Karno, gitu ya. Dan nyun sewu yang mohon maaf ini Bu, yang Anda Mbak ya, aduh sepuran ya. Tapi jangan khawatir Mbak Puan, saya ini justru
merasa lega karena dipanggil Mbah. Saya ini gelar saya Mbah, bukan profesor, bukan doktor, bukan menteri, bukan kiai, bukan habib, bukan gus. Saya ini Mbah. Dan saya seneng meskipun mangkel. Senengnya karena itu gelar yang paling dahsyat. Kalau gini, kalau saya mbahmu, apakah saya harus pinter? Kalau saya tidak pinter, kamu pecat sebagai mbah enggak? Gitu? Kalau saya tidak kaya, tetap mbahmu. Jadi tidak ada persyaratan-persyaratan keduniaan untuk seorang mbah. Yang penting aku mencintaimu dan kamu mencintaiku. Jadi mbah itu hanya cinta. Itu yang namanya ekonomi keluarga Bung Hatta dulu, supaya kita itu punya jiwa kekeluargaan, supaya mbah itu luar biasa. Yang orang Jawa ngerti ya, bahwa Mas Joko kelingan ya, di Jawa itu Mbak Puan ada namanya mbah itu sampai 18 tingkat ya. Mbah ya. Mbah, buyut, canggah, wareng, udek-udek, gantung siwur, gerupak sente, debok bosok, gali asem, gerupak waton, cendeng, giyeng, cumpleng, ampleng, menyaman, menyo-menyo, dan ke-18 terah tumerah. Jangan ketawa. Kalau sebuah bangsa memiliki kesadaran sejarah sampai 18 tingkat, Bung Karno mengatakan jas merah. Dan kita ingat sejarah itu sampai 18 generasi, betul enggak? Wahai Amerika, wahai Rusia, wahai semua negara-negara yang merasa kuat dan ada di kuasa, jangan pikir kalian benar-benar berkuasa, karena kami adalah bangsa dengan peradaban yang punya skala waktu 18 generasi. Sehingga ilmu kita, manajemen kita akan jauh melebihi kalian semua. Cuman masalahnya sekarang belum tepat presidennya, gitu aja. Jangan marah ya. Jangan marah. Saya tidak mengatakan salah loh ya. Saya tidak mengatakan salah atau jelek, enggak, belum tepat. Ya, loh, kalau bahasa Jawa itu ada bener Mbak Puan, ada pener. Itu sudah bener tapi belum bener gitu. Jadi itu mohon maaf ya, saya bukan mengkritik, tapi memang saya itu penasaran dengan kebesaran Indonesia yang tidak bisa kita wujudkan. Dan aku ingin besok pagi sebelum dan sesudah 2024 kita akan mengalami revolusi besar dari dalam diri kita. Bukan revolusi untuk menjatuhkan presiden dan penguasa, enggak. Revolusi yang akan dipimpin oleh presiden dan para sesepuh lainnya. Mereka yang akan memimpin kesadaran baru, mereka yang akan memimpin melungsungi yang baru, mereka yang akan memimpin kelahiran kembali bangsa Indonesia dengan kesadaran sebagaimana Mbak Puan tadi sudah ungkapkan panjang lebar. Dan itu akan terjadi siklus itu. Saya tidak meramal, tapi akan terjadi siklus itu. Akan kabul doamu malam hari ini. Amin ya Rabbal alamin itu ya. Jadi konco-konco, saya dikritik tadi karena di YouTube saya kelihatan ngos-ngosan. Terus saya disarankan merokok tadi, cuman sampai sekarang saya belum dapat izin dari sebelah kanan saya. Gitu. Kalau sudah dari tadi tak gini-giniin enggak. Terus tak cekel-cekel enggak. Oh alah. Wis ngene aku. Ini arek-arek los ngono. Salah satu yang ditakuti virus adalah, tapi nanti dimarahi sama WHO sama, iya. Enggak, maksud saya, semua itu kan ada konteksnya, ada nawaitunya gitu loh. Anda rabi dengan rabi betul, ada rabi mergo nafsu, ada rabi mergo kesejahteraan cita-cita keluarga. Kan sekarang ngerokok untuk apa, ngerokok karena apa, dengan niat apa, dalam konteks apa, kan ya duru ala illatihi kalau kata usul fikih kan gitu kan. Jadi semua yang saya katakan itu kan tolong lihat asal usulnya. Misalnya kalau di maknya kan meso boleh enggak? Iki Mbak senengannya meso. Nah, terus aku ngomong diancuk sewenang ini. Dua bal, wow gitu. Terus saya bilang, meso itu kan spontanitas alamiah dari setiap orang yang merasakan sesuatu yang menggelisahkan. Misalnya, aduh gitu ya, cok gitu kan. Yang enggak boleh itu misui.
Ya. Kalau misu itu peristiwa sosial, kalau misu itu peristiwa subjektif individual. Jadi misalnya ngeden, ngising, enggak apa-apa di WC-nya sendiri, tapi nek kon ono daya terus kon itu berarti menghina tamumu kan gitu kan. Ya, jadi di Ma'iyah kita terangkan semua peta titik-titik titik-titik ilmu dengan proporsinya masing-masing. Kita harus lengkap. Saya sama Bu Mega dipermusuhkan. Bu Mega tidak sedikit pun terpengaruh dan Bu Mega tetap meminta saya datang ke sini. Dan sekarang dipertemukan dengan putrinya. Coba. Kok sekarang kok ketemunya? Pokoknya Mbak Puan yang ngasih. Oh, itu kan ini konotasi, itu namanya konotasi. Ya. Kadang-kadang orang dihukum karena konotasi orang lain, toh. Itulah pikiranmu dewe. Itu kan perasaan adik saja, ya toh. Gitu, tapi kita bahagia malam ini. Kita optimis untuk Indonesia masa depan, ya. Anda adalah generasi emas. Anda adalah orang yang dijadikan oleh Allah, oleh Tuhan untuk mewarisi kekuatannya demi masa depan bersama. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard wa naj'aluhum a'immah wa naj'aluhumul warithun. Aku berjanji kata Allah kepada semua hamba-hambaku di muka bumi yang diinjak-injak, yang dilemahkan. Dia akan aku warisi kekuatanku dan akan aku jadikan pemimpin di masa yang akan datang. Anda adalah pemimpin masa depan, ya, ini ya. Ya gak nasional tok, ya di kampung barang gak masalah. Kita ndak butuh kebesaran, kita tuh butuh kesungguhan, kita Bu ya. Kata beliau tadi, meskipun kecil saya ingin jadi bagian dari yang membangun Indonesia kan gitu kan. Jadi tidak apa-apa, ketua RT tidak apa-apa. PDIP ranting tidak apa-apa, asal pengayoman, gitu ya. Jadi mulai malam hari ini, Mbak Puan bahkan merespon, loh, tidak bisa PDIP mengayomi semuanya. Kalau gitu kalimatnya gini, semua pihak, semua golongan, semua parpol, semua ormas, semua kelompok saling mengayomi satu sama lain. Gitu aja, kok repot, gitu. Gitu aja kok repot, kata Gus Dur ya. Gitu. Cuman saya nggak pakai. Wis kangen gak ya? Gitu. Gus Dur Gus pokoknya sampean jadi presiden nanti jangan berhubungan lagi dengan Nyai Roro Kidul. Nyai Roro Kidul itu ada dua bersaudara, satu Nawang Wulan itu Nyi Kanjeng Ratu Kidul. Terus ada adiknya namanya Nawang Seh, itu Nyi Roro Kidul. Jadi Anda selama itu salah kaprah. Yang Anda maksud Nyi Roro Kidul sebenarnya adalah Kanjeng Ratu Kidul, kakaknya, gitu kan. Jadi itu ada dua bersaudara. Saya sering ketemu di Selatan Keraton di Jogja sana, gitu. Saya sering ketemu. Ya, salam ya. Sampai adiknya Mbak Yuni. Nek sampean adiknya aku Mbak Yuni, sampean Mbak Yuni aku adiknya gitu ya. Anggitmu kondok sing geluntak kabeh ya gelem arek-arek iki. Dapurane arek-arek gitu. Gitu sekalian, itu semua saya pelajari loh teman sekalian. Semua Bu, Mbak Vian, semua saya pelajari. Sekarang ini saya sedang bikin drama judulnya Reriungan. Ya. Reriungan itu artinya judulnya melungsungi. Melungsungi itu Bu, lahir kembali. Kalau ular ganti kulit, kalau lobster, udang ganti ragangan. Kalau ulat jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Kalau Garuda, umur 40 tahun, Garuda akan mencakar-cakarkan cakarnya di batu-batu padas di gunung sampai tanggal. Paruhnya ditotol-totolkan di batu-batu padas sampai tanggal. Bulunya dibikin rontok. Kemudian di antara 10 Garuda akan ada 3-4 yang lahir kembali, bulu-bulunya tumbuh kembali paruh dan cakarnya. Kemudian jadi Garuda yang sakti perkasa. Dan aku minta PDIP dan Anda semua adalah Garuda yang sudah melungsungi dan menjadi Garuda baru. Garuda baru yang akan melanglang buana dan memimpin kesejahteraan seluruh dunia. Ini doa saya sangat serius. Bahwa tidak terkabul sudah biasa. Tapi kalau ternyata kabul, jangan kaget. Allah penuh kejutan, betul enggak? Jangan kaget. Ternyata saya dulu jilbab itu kan saya perjuangkan sekedarnya saja, ternyata kabul kok. Sekarang semua jilbaban, 98% muslimah di Indonesia jilbaban. Wadam jilbaban, kurang lebih.
pengemis jilbaban, petani-petani di sawah jilbaban. Dikabulkan oleh Allah apa yang saya perjuangkan, padahal saya juga tidak berjuang amat, tidak sampai ngoyo-ngoyo ya tidak. Pokoknya menyadarkan saja bahwa wanita itu boleh memilih apa yang nyaman untuk dia, termasuk jilbab gitu toh. Gitu. Ternyata dikabulkan oleh Allah, meskipun saya tidak dapat royalti dari toko-toko penjual jilbab. Gitu ya. Tidak ada masalah, saya tidak minta jasa, saya tidak minta apapun, saya tidak minta reward dari Anda. Aku tidak peduli engkau menghargai aku atau tidak. Aku tidak peduli engkau mengapresiasi aku tidak. Aku tidak peduli. Aku hanya harus memastikan bahwa aku ridho dengan semua yang aku alami di dunia ini, supaya nanti kalau aku mati tidak menjadi hantu. Sebab kalau engkau belum ridho hatimu dalam hidup ini, begitu kau mati kau jadi hantu. Maka di drama Melungsungi itu semua namanya saya ambil dari nama jin dan malaikat. Tidak ada yang nama manusia. 92 orang yang ikut main drama itu, semua namanya nama jin. Dan saya sudah minta kepada pimpinan-pimpinan jin itu dari Merak sampai Madura. Sudah saya temui mereka semua, minta izin namamu saya pakai untuk drama, karena Indonesia sangat butuh melungsungi. Harus ada kesadaran baru, harus ada cinta yang baru, yang refresh ya, harus ada kebersamaan yang baru, harus ada reriungan yang baru gitu. Maka mereka kemudian mengizinkan dan tidak mengganggu pentas saya. Meskipun pemain sudah saya kasih sangu, kalau nanti kamu diganggu macam-macam, baca ini dan sebut namaku, saya bilang gitu. Pokoknya jin krungu jenengku iku, oh sampai melok mak iya, ngono akhirnya. Iya, jadi saya kan tidak pernah kejam sama jin. Saya kan tidak pernah siaran TV terus, nama takunu, ya tibikumullah. Kan tidak pernah. Terus jinnya tak ambil masukin botol, enggak lah. Saya selalu baik-baik sama jin. Saya selalu bergaul baik dan saya tidak melanggar perintah Allah untuk bekerja sama dengan jin. Saya tidak pernah kerja sama. Bahkan saya tuh kasihan sama setan, sama iblis itu, saya tuh tidak tega. Dari dulu sampai sekarang setan iblis itu tidak bisa nggoda saya, coba. Kan kasihan. Betul enggak? Kewo saya kadang-kadang ingin saya turuti dikit-dikit gitu. Tapi tetap tidak berani juga. Jadi saya tuh, kalau sama manusia itu Masya Allah udah. Kalau sama, jadi makian kita tadi kan ada teman PDIP yang Mas Adian ya. Mas Adian kan bilang, loh saya kan Kristen, masa saya masuk forumnya Cak Nun. Terus Mbak Indah menjawab, di forumnya Cak Nun itu jangankan orang Kristen, jin setan masuk boleh. Betul enggak? Setan salah apa Mas? Aku takut setan salah apa? Kok setan jadi kambing hitam di Indonesia? Asal ada orang jahat yang disalahkan setan toh? Setan salah apa? Dia memang tugasnya seperti itu dan dia tidak bisa berubah. Kalau Anda bisa berubah, Anda adalah makhluk kemungkinan. Kalau setan iblis makhluk kepastian, dia tidak bisa apa-apa. Harus seperti itu. Kalau Anda kan boleh berubah. Anda mungkin ini, mungkin itu, mungkin baik, mungkin buruk. Jadi kan mending jadi manusia. Maka saya kasihan kepada setan, tidak tega. Jadi kalau saya ketemu mereka malam-malam berduyun-duyun mesake gitu ya. Kasihan. Gitu Mas. Ini pemikiran-pemikiran seperti ini saya tidak ngarang, ini beneran, ini beneran. Maka saya juga sangat bersungguh-sungguh dengan acara malam hari ini, Mbak Puan ya, dan teman-teman ya. Dan saya hitung semua sisinya Mas Hasto, saya hitung semua sisinya karena saya ini mencintai Indonesia dengan pok nyawaku, sak pok nyawaku. Saya mencintai karena apa loh? Karena Indonesia bukan Muhammad, bukan Ibrahim loh. Indonesia itu ciptaan Allah yang aku diletakkan di situ, maka aku wajib mencintai Indonesia sebagai perintah Allah. Tahu enggak? Oke, sebentar lagi waktunya habis ini. Saya sudah dikasih peringatan. Gitu. Oke, saya akhiri yang omongan saya.